Para pemberhala Ganjar yang kesetanan. Dulu Puan dihujat, kini dipuja-puji. Kelakuan munafik para pemberhala kesetanan. Dulu Puan Maharani dimaki-maki, dihujat dengan segala macam sumpah serapah dari mulut busuk mereka yang bau jigong itu. Sumpah serapah itu mereka lontarkan hanya gara-gara tudingan mereka yang tidak beralasan, bahwa Puan Maharani yang bakal dicapreskan Megawati, bukan Ganjar, junjungan mereka yang sangat mereka muliakan itu. Setelah Ganjar, junjungan mereka yang sangat mereka muliakan itu resmi dicapreskan Megawati, tiba-tiba perilaku bos mereka yang kesetanan itu berubah 180 derajat, bagaikan malaikat surgawi yang lembut dan penuh kasih. Puan Maharani langsung dipuja-puji setinggi langit. Sebagai negarawan sejati yang rela, Ganjar dicapreskan demi kepentingan bangsa dan negara, serta segala macam puja-puji mereka yang sundul langit itu sampai tembus ke lapis langit ke-7. Begitulah tipikal para pemberhala durhaka yang kesetanan. Akibat overdosis mengkultuskan Ganjar yang kelewat batas, melebihi para dewa yang bersemayam di dewata. Apakah ini suatu kenajisan atau kesalahkaprahan? Entahlah. Saat ini saya yakinnya bahwa mayoritas orang Indonesia pasti berdoa dalam hati agar bangsa ini bebas dari perilaku para pemberhala yang overdosis sampai kesetanan. Doa itu lahir tulus karena mayoritas masyarakat Indonesia sudah bosan dan muak dengan segala macam perilaku yang bikin bangsa ini mundur jauh ke belakang. Saya pernah menyampaikan bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari hilaf, saya dulu menaruh harapan yang sangat besar ke Ganjar, bahwa beliau adalah nasionalis sejati, bukan katron yang bercita-cita menghilafahkan NKRI. Tapi itu dulu. Sekarang lain cerita. Saya sadar bahwa saya keliru besar, apalagi melihat kelakuan biadab para pemberhalanya yang kesetanan itu, yang memaksakan kehendak mereka sesuka dengkul mereka. Tambah ilfil saya juga sangat yakin bukan hanya saya saja yang merasakan perasaan ilfil itu, akan tetapi sangat banyak orang yang silent majority yang sepikiran seperti saya. Faktanya memang begitu. Tidak mudah untuk mengkritik Ganjar, sebab konsekuensinya tidak main-main. Bakal dihajar balik oleh para pemberhalanya yang kesurupan roh hantu belau. Namanya juga pemberhala kesetanan. Salah atau benar, tetap saja para pemberhala yang kesetanan itu tidak peduli menyerang dengan membabi buta para pengkritik Ganjar. Padahal kritikan yang dilontarkan pada hakikatnya lahir dari rasa peduli terhadap keberlangsungan nasib bangsa ini ke depannya, tapi dianggap sebagai serangan kebencian yang membabi buta terhadap Ganjar. Sekalipun kritik yang dilontarkan bukan serangan kebencian terhadap personalnya Ganjar, melainkan kebijakannya sebagai pemimpin dan public figure. Tetap saja para pemberhala yang kesetanan itu tidak mau tahu apakah perilaku mereka yang kesetanan itu salah. Tentu saja salah besar. Mana ada perilaku memberhalakan yang kesetanan itu benar, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Mereka lupa kita hidup di negara demokrasi. Namun para pemberhala Ganjar yang kesetanan itu tidak akan pernah merasa puas menyerang para pengkritik Ganjar. Saya sebagai rakyat jujur saja merasa ngeri, sebab pada akhirnya saya tidak punya apa-apa lagi untuk menyampaikan aspirasi.
Kepada siapa saya akan melayangkan harapan, kritikan, dan perbaikan? Jika kritikan yang dilontarkan dianggap oleh para pembela yang kesetanan itu sebagai kebencian terhadap Ganjar. Contoh, nyatanya puja-puji mereka yang kesetanan kepada Puan Maharani yang sebelumnya mereka bully habis-habisan, menggonggong dan menyalak tiada henti, hanya karena keinginan mereka tidak terpenuhi. Sudah terlalu lama mayoritas masyarakat Indonesia berdiam diri melihat ketololan akut mereka. Jika pada akhirnya tetap seperti ini, ya sudah, kita bisa apa? Kalau saya, mohon maaf saja, saya tidak akan pernah bisa berdiam diri, sebab saya ngeri. Kengerian saya tentu saja beralasan. Bagaimana saya tidak ngeri? Keculasan para pemberhala Ganjar itu nyata-nyata terpampang dengan sangat jelas di depan mata. Dulu Puan Maharani dicaci maki dan dihujat habis-habisan, hanya lantaran ketakutan mereka yang tidak beralasan bahwa Ganjar batal dicapreskan dan digantikan Puan Maharani. Lalu kini ketika Ganjar dicapreskan, perilaku buas mereka langsung berubah menjadi jinak dan lembut dan penuh kasih. Apa saya tidak ngeri? Mau jadi apa demokrasi di negara ini jika para manusia keblinger yang tolol akut itu secara terang-terangan menunjukkan perilaku culas mereka yang sangat tidak masuk akal dan di luar batas kewajaran itu? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh Siwa.com dan ditulis oleh Argo Javeres. Bagaimana menurut Anda?